إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita akan murojaah terlebih dahulu ya tentang dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Baik, dhamir kemudian rafa munfasil. Baik Bapak Ibu, sebutkan apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti. Munfasil apa? Munfasil itu yang terpisah ya. Yang terpisah. Kemudian ada istilah rafa. Apa itu rafa? Sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada itu apa? Mubtada itu adalah isim yang diterangkan ya. Isim yang diterangkan. Nah. Ya, jadi mubtada itu adalah boleh ya, yang diterangkan. Nah, dhamir rafa munfasil adalah kata ganti yang terpisah ya. Nanti kedudukan katanya di dalam kalimat sebagai mubtada. Mubtada itu apa? Yang diterangkan. Coba Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. Ikuti ana. Huwa, huma, hu. Silakan. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Sekali lagi Bapak Ibu. Wa, huma, hu. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Taib. Huwa apa artinya? Taib, pelan-pelan ya, kita hafalkan. Huwa apa artinya? Dia seorang laki-laki. Huma apa huma? Huma adalah mereka ya. Mereka dua orang laki-laki. Hum apa hum? Mereka lebih dari dua orang laki-laki, sahih. Hiya apa hiya? Taib. Hiya adalah dia seorang perempuan ya. Huma apa huma lagi? Taib, sahih. Huma adalah mereka dua orang perempuan. Hunna. Nah, mereka lebih dari dua perempuan. Jadi hum itu adalah jamak ya. Hum itu jamak untuk mereka lebih dari dua orang laki. Hunna itu apa? Mereka lebih dari dua orang perempuan, sahih.
Anta apa anta? Iya, sahih. Anta kamu seorang laki-laki. Antuma, ya, antuma adalah kalian dua orang laki-laki. Antuma kalian dua orang laki-laki. Antum apa antum? Iya, kalian ya, para laki-laki. Atau kalian lebih dari dua orang laki-laki. Anti apa anti? Kamu seorang perempuan, sahih. Antuma, sahih. Antuma, kalian dua orang perempuan. Antunna, apa antunna? Oke, kalian lebih dari dua orang perempuan. Ana, saya, bisa saya perempuan, bisa saya laki. Nahnu apa nahnu? Kami atau kita. Masya Allah. Baik. Baik, orang ketiga mana saja Bapak Ibu? Orang ketiga yang tidak ada di hadapan. Dari mulai mana? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu orang ketiga. Yang tidak ada di hadapan. Yang ada di hadapan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu orang kedua ya, yang ada di hadapan kita, yang diajak bicara. Kemudian ana ya, ana itu orang ke satu ya, mutakalim wahdah, yang berbicara ya, dengan dirinya sendiri. Nahnu orang keberapa? Orang ke satu juga ya, yang berbicara tapi dia mewakili yang lainnya. Gitu. Bapak Ibu mafhum sampai sini jelas apa? Untuk pelajaran dhamir rafa munfasil. Jangan lupa ya, kedudukan katanya di dalam kalimat sebagai mubtada. Mubtada itu adalah yang diterangkan. Baik, ya. Ya, kita lanjut dulu ya. Kemudian setelah itu ya, setelah kita membahas tentang dhamir rafa munfasil ya. Kita akan coba tatbik ya. Kita akan coba tatbik di contoh-contoh yang ada di Al-Quran ya. Bapak Ibu sekalian, kita ambil contoh sederhana ya. Ya, Bapak Ibu coba buka surat Al-Baqarah ayat 132. Yang ada mushaf digital, silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 132. Nah, nanti Bapak Ibu di sini cari dhamir rafa munfasil ya. Nanti kita tuliskan di depan. Al-Baqarah ayat 132. Bapak Ibu sekalian, fokus bahasan kita adalah pada ayat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi ya. Fokus pembahasan kita adalah pada kalimat fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketemu Bapak Ibu? Ketemu ya? Nah, coba kita artikan fala tamutunna. Janganlah kalian mati illa apa illa? Kecuali wa antum muslimun. Kecuali kalian dalam keadaan muslim. Bapak Ibu cari, ada dhamir di situ? Apa dhamirnya? Antum, Masya Allah. Antum apa artinya? Kalian lebih dari dua orang laki-laki. Pertanyaan Anda adalah, Bapak Ibu ya, ini apakah terkhusus yang meninggal dalam keadaan muslim itu hanya seorang laki-laki? Enggak ya. Ini memakai antum, masih ingat kaidahnya kemarin? Karena antum ini mewakili juga perempuan ya. Mafhum ya? Jadi di sini yang disebutkan ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Antum di sini mewakili juga perempuan ya. Janganlah kalian mati ya,
kecuali dalam keadaan kalian itu muslim. Baik ya. Itu ayat dari gimana Ibu? Itu teh Bu, kalau biasanya gini, misalkan di dalam satu kelas ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita menggunakan kata ganti antum. Kenapa menggunakan antum? Karena untuk apa namanya, mencakup keseluruhan. Jadi laki-laki itu mewakili perempuan juga, gitu ya. Jadi apa? Kita juga nggak mengatakan anta kepada laki-laki. Kenapa? Karena anta itu kalau kita pakai itu tidak memuliakan seorang. Jadi pakainya antum. Gitu. Misalkan Anda tanya kepada ikhwan satu orang, antum bagaimana kabarnya? Nah, menggunakan antum karena untuk memuliakan seseorang. Adapun antum ketika di kelas seperti ini, apakah antum sudah selesai tugasnya? Antum juga mewakili perempuan, mencakup keseluruhan. Mafhum sama ya? Baik. Ada perbedaan pendapat ya. Nah, betul. Baik, ada dua pendapat ya di kalangan asatizah kita. Jadi katanya kalau ke ustadz yang lebih, ya ustadz gitu ya, atau guru, katanya kalau pakai antum itu kurang sopan gitu. Meskipun memang pada dasarnya kaidahnya memuliakan untuk ta'zim. Jadi bagusnya, ini pendapat asatizah yang lain ya. Ada dua pendapat, anaknya lupa siapa gitu ya. Yang satu bilang boleh, satu bilang enggak gitu. Yang satu mah bilangnya kalau pakai antum masih kurang ta'zim katanya. Jadi kalau kita ke ustadz ya bilangnya ustadz saja. Ustadz bagaimana kabarnya? Ustadz bagaimana? Iya, betul. Nggak ada. Malah antum teh sudah paling memuliakan kalau dalam percakapan. Cuma kalau ingin lebih memuliakan, sebutkanlah apa? Misalkan Ustadz gitu. Ustadz bagaimana tentang ini gitu. Nah itu lebih memuliakan lagi katanya. Tapi sebagian lain bilang nggak mengapa katanya antum itu sudah memuliakan seseorang. Nah itulah ada ikhtilaf di antara asatidz dalam menghukumi apa penyebutan hal tersebut gitu ya. Nah, tapi khair salahnya. Kadang-kadang kita menyebutkan antum juga diterima, kadang menyebutkan ustadz juga ya nggak apa-apa gitu ya. Nah seperti itu. Iya. Nah itu pakainya nanti khusus antuna ibu, antuna saja. Kalau tidak ada laki-laki di situ dalam satu kelompok hanya full perempuan, maka menggunakan antuna itu memuliakan sekali menggunakan antuna. Gitu ya ibu ya. Betul, sahih, sahih. Nah, baik, barakallahu fikum ya. Kemudian ya kita lihat lagi ya contoh lagi. Ya, kemudian di surat Al-An'am ayat 29. Al-An'am ayat 29. Al-An'am ayat ke-29 surat ke apa? Coba Bapak Ibu kita cari ya. Al-An'am. Al-An'am ayat 29 ya. Silahkan dicari ayat surat ke-6 ya. Baik. Di surat Al-An'am ayat ke-29 ya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Ada Bapak Ibu? Coba di sini. Ada dua domir Bapak Ibu. Pertama ada hiya ya, wa qalu in hiya ya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Mereka mengatakan ya, in hiya illa hayatuna dunya ya.
Hidup hanyalah kehidupan dunia saja ya. Hidup itu hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Wa ma nahnu bimab'utsin. Dan kita itu ya, sama sekali tidak akan dibangkitkan. Ada domir di situ Bapak Ibu? Apa domirnya? Iya dan nahnu. Nah, fokus di nahnunya. Nahnu apa artinya? Kami atau kita ya. Dan tidaklah kita itu dibangkitkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu untuk contoh nahnu ya. Tadi untuk contoh antum ada di surat Al-Baqarah 132, contoh nahnu ada di surat Al-An'am ayat 29 ya. Kalau nahnu ini bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau hiya untuk muannas, untuk perempuan ya. Tapi di sini harus dicek lagi kembalinya ke ayat berapa itu hiyanya ya. Kita fokus ke nahnunya saja ya. Dan mereka berkata tidaklah kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin. Nah, itu nahnu saja yang jadi fokus kita ya. Nah. Tapi mungkin itu ya. Kita lanjut dulu ke domir yang setelahnya. Kita hafalkan lagi Bapak Ibu ya. Silahkan dibuka halaman ke-6. Nah, ini sedikit saja. Kita langsung nanti masuk dua pembahasan domir ya. Nah, yang kedua ada namanya domir nasab munfasil. Nah, sekarang diganti yang tadinya domir rofa, sekarang jadi domir nasab. Ya. Domir nasab ya. Nah, ini kita hapus. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang domir rofa. Sekarang kita akan pelajari domir nasab. Bapak Ibu sekalian, domir nasbin, domiru nasbin munfasil. Ada Bapak Ibu di halaman ke-6 ya? Ada? Baik, kita baca dulu Bapak Ibu. Sama-sama ya. Iyahu, iyahuma, iyahu. Silahkan. Sekali lagi. Iyahu, iyahuma, iyahu. Kemudian iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Taib, iyahu apa artinya? Iyahu itu hanya kepada dia. Iyahu artinya hanya kepada dia seorang laki-laki. Itu iyahu. Iyahuma apa artinya? Hanya kepada mereka, dua orang laki-laki. Itu iyahuma. Sekali lagi ya, kita artikan. Iyahu apa artinya? Hanya kepada dia, seorang laki-laki. Iyahuma hanya kepada mereka, dua orang laki-laki. Iyahu apa artinya? Hanya kepada mereka, lebih dari dua orang laki-laki. Iyaha apa artinya? Hanya kepada dia, seorang perempuan. Iyahuma hanya kepada mereka, dua orang perempuan. Iyahunna hanya kepada
mereka lebih dari 2 orang perempuan. Iyaka hanya kepadamu seorang laki-laki. Iyakuma hanya kepada kalian berdua laki-laki. Iyakum hanya kepada kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Iyaki hanya kepadamu ya seorang perempuan. Iyakuma hanya kepada kalian berdua ya perempuan. Hanya kepada kalian berdua perempuan. Iyakunna hanya kepada kalian lebih dari 2 orang perempuan. Iya ya hanya kepadaku lah ya. Iyana hanya kepada kami atau kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini namanya apa? Domir nasab munfasil. Masih sama. Domir nasab munfasil. Ada kata domir sama munfasil. Yang membedakan tengah-tengahnya ada kata nasab ya. Nasab gitu. Domir itu apa artinya? Kata ganti. Munfasil yang terpisah. Nah, kenapa disebut domir nasab? Karena dia nanti di dalam kalimat sebagai maf'ul bih. Nah, dicatat ya. Sebagai maf'ul bih. Ustaz, maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu objek. Jadi domir yang tadi yang pertama itu menjadi mubtada, menjadi yang diterangkan. Yang ini menjadi maf'ul bih di dalam kalimat. Maksud dari maf'ul bih adalah objek. Objek itu apa ya? Yang dikenai perbuatan. Dikenai perbuatan, objek ya. Yang dikenai perbuatan atau pekerjaan. Nah ini ya untuk domir nasab munfasil. Contohnya ada di dalam surat ya. Salah satunya di dalam surat Al-An'am lagi. Surat Al-An'am ayat ke 151. Masih sama ya, surat ke 6 ayat 151. Saya akan tuliskan bunyi ayatnya. Ya, bunyi ayatnya adalah, Bapak Ibu perhatikan, 151. Ya. Masih di surat Al-An'am, ya ayat 151. Bunyi ayatnya adalah nahnu narzuqukum ya nahnu narzuqukum wa iyahu. Nah, coba kita artikan dulu ya. Di sini ada domir apa, Bapak Ibu? Nah, ada domir nahnu. Ya, sebentar. Nah, sebelum kita lanjut ke iyahu, ada domir nahnu. Coba dari sisi nahunya, kita coba praktekkan. Nahnu itu domir apa tadi? Domir rofa munfasil. Di dalam kalimat, dia menjadi mubtada. Apa mubtada itu? Yang diterangkan. Tulis berarti mubtada, mim di sini. Coba, apakah benar kata nahnu ini yang diterangkan? Nahnu, kamilah, yang apa? Nah, berarti kan menggantung ya. Kalau kita bilang kami itu adalah, kami adalah, nah berarti kan ini yang diterangkan ya. Kami adalah yang memberikan narzukuku. Kami adalah yang memberikan rezeki kepada kalian. Nah, berarti ini jelas ya. Nahnu adalah domir
rofa munfasil menjadi mubtada di dalam kalimat. Maksud dari mubtada adalah yang diterangkan. Kami itu apa? Kami itu yang memberikan rezeki kepada kalian. Gitu, ya. Wa iyyahum, apa arti iyyahum tadi? Dan hanya kepada mereka, lebih dari 2 orang laki-laki. Nah, itu kan secara apa ya? Letterlocknya gitu. Terjemahnya adalah kami itu yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nah, berarti kalau iyahu di dalam kalimat menjadi apa? Menjadi maf'ul bi. Apa maf'ul bi itu? Objek, ya, yang dikenai pekerjaan. Coba cek Bapak Ibu. Kami adalah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi kalian dan mereka adalah objek yang diberikan rezeki. Sekali lagi Bapak Ibu. Nah, sebagai apa? Mubtada yang diterangkan. Kami itu apa? Kami itu yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Mereka di sini sebagai objek. Kenapa sebagai objek? Karena mereka inilah yang diberikan rezeki. Termasuk juga kalian. Nah, ini kum termasuk, ya. Nanti kita pelajari apa itu kum, ya. Dan kita baru pelajari apa? Nah, kita baru pelajari nahnu dan iyahu. Gitu. Nah, ini dari satu ayat saja apa? Panjang, ya, pembahasannya. Dari sisi nahunya ada, dari sisi sorofnya ada, ya. Mafhum Bapak Ibu sampai sini jelas? Ini untuk iyahu, ya. Yang mana? Sebetulnya ya. Tapi kita belum belajar ini, ya. Belum. Nah. Jelas Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam kalimat bisa ada mubtada, bisa ada maf'ul bih, bisa ada objeknya, ya. Objek, ya, istilah bahasa Arabnya apa? Maf'ul bih, ya. Secara hukum asal terakhir, hukum asal maf'ul bih itu terakhir. Kayak doroba aliyun kalban. Nah, itu kalban itu objek. Jadi doroba aliyun kalban, Ali telah memukul seekor bubuk gitu. Nah, itu di akhir. Apa? Objek itu di akhir. Secara hukum asal. Nah, terus ayat yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hapus ya Bapak Ibu, ya. Iyyaka. Nah, ini mah Bapak Ibu khusus ini domir nasab munfasilnya posisinya ada di depan. Nah, nanti kita terangkan kok bisa Ustadz ada di depan, ya. Nah, ini pernah kita bahas juga, ya. Apa bunyi ayatnya? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu kan, ya. Taib nasta'in. Taib. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Taib iyyaka di sini sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai objek. Nah, secara hukum asal objek itu ada di akhir kalimat. Tapi kenapa di sini objek ada di awal? Mengapa sebabnya? Ada apakah gerangan Bapak Ibu? Sehingga domir nasab munfasil yang sebagai objek di dalam kalimat ini dikedepankan. Apakah sebabnya? Pernah dibahas kalau tidak salah di kelas ini. Apa sebabnya? Masih ingat Bapak Ibu? Kenapa enggak na'buduka wa nasta'inuka gitu? Kenapa harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa sebabnya? Karena apa makna apa sebabnya? Penekanan. Yang lain Bapak Ibu?
Sebagai apa? Maknanya apa? Kata para ulama, makna daripada domir nasab munfasil yang dikedepankan, ini maknanya taksis. Taksis. Apa? Taksis. Taksisun. Taksis itu apa? Ada kata khusus. Apa khusus itu? Khusus, taksis. Ya. Jadi artinya taksis itu pengkhususan. Nah, pengkhususan. Jadi sebab domir nasab munfasil dimajukan ke depan karena sebabnya ada pengkhususan. Pengkhususan artinya begini, hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Artinya apa? Tidak ada yang lain. Gitu maksudnya. Dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu lah satu-satunya kami memohon pertolongan. Tidak ada yang lainnya. Nah ini maknanya pengkhususan. Secara hukum asal memang objek itu ada di akhir kalimat. Tapi ada kalanya ketika di depan seperti ini memaknainya dengan pengkhususan. Ya, atau bisa dimaknakan apa? Pembatasan. Pembatasan ya hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Gitu ya. Jadi bermakna apa namanya? Pengkhususan atau apa? Pembatasan. Begitu Bapak Ibu ya. Itu contoh kedua dari iyyaka. Ya, hanya pengkhususan. Ya, yang kedua bisa bermakna pembatasan. Ya. Mereka mewakili semua. Kan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Apakah yang diberikan rezeki hanyalah laki-laki? Tidak, itu mencakup perempuan. Kasusnya sama seperti antum tadi. Antum itu kan mewakili juga perempuan di dalam sebuah kelompok misalkan, ya. Termasuk kita mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Berarti artinya apa? Di situ mencakup perempuan juga. Gitu, ya. Karena kenapa tidak Ustaz kenapa nggak disebut gini misalkan? Nahnu narzuqukum wa kunna wa iyyahum wa iyyahunna. Nah, kenapa nggak disebutin semua gitu kan? Yang laki-laki sama yang perempuan. Udah nggak usah disebut. Cukup diwakili oleh kata kum dan iyyahum. Itu sudah mewakili perempuan di situ. Sama seperti gini, antum, nah ini mencakup perempuan di dalam sebuah kelompok gitu ya. Nah, iya, tidak ada. Iya, tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi kalau untuk iyyaka di sini tidak dijeniskan apa-apa, tidak dijeniskan muzakkar, ya. Jadi tidak ada aja jenisnya. Begitu Bapak. Ya, secara umum iyyaka itu untuk laki-laki. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an ketika kita mengatakan iyyaka kepada Allah, ini bukan artinya berjenis muzakkar ya. Nah, jadi secara lafal muzakkar, tapi secara yang kita pahami Allah itu bukan seperti kita ya, begitu. Nah. Iya, jadi mencakup keseluruhan gitu. Iya, kum itu kan nggak hanya laki-laki, ada perempuan. Iya, sahih mewakili. Iya, sahih. Gitu, Pak ya. Iya, bisa nanti ya. Jadi maknanya keseluruhan ya, umum ya. Itu Bapak Ibu ya. Itu untuk domir nasab munfasil. Ada lagi nggak ya? Contohnya kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu di surat An-Nahl ayat 114. Kuntum iyyahu ta'buduna. Baik. Lanjut ya. Oh, kayaknya kesalahan cetak, Pak. Atau salah
dialek. Karena yang fusha itu, yang baku itu iyahu, iyaha. Jadi kasroh dulu baru dibaca selesai. Adapun kayak ayya, ayya Muhammad, ayya Aliyan. Kayaknya ini Pak, kalau ayya itu lebih ke kata ini yang menunjukkan namanya ada istilahnya nida. Nida itu seruan. Ayah, wahai, bisa. Tapi bukan ayaha. Itu hayya. Iya, tapi kalau ayahnya saja ayah, nah itu kalau seingat anak dia untuk nida, untuk panggilan. Tapi kalau hanya kepada dia, bukan ayaha, tapi iyaha. Gitu. Bisa kesalahan dialek, atau mungkin salah cetak, atau mungkin itu bab yang lain maksudnya. Gitu ya. Nah, tab satu lagi Bapak Ibu ya, di surat An-Nahl ayat 114. Kita sebutkan ayatnya. Kuntum iyyahu ta'budun ya. Kuntum iyyahu ta'budun. 114. Kuntum, tum, ada tum ya. Iyyahu ta'buduna. Oke, kita coba tuliskan ya. Kuntum iyyahu ta'budun. Kuntum, terus apa Bapak Ibu? Iyahu ta'buduna. Iya, iyahu ta'budun. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Ta'buduna, afwan. Iyahu apa artinya? Hanya kepada dia. Sekali lagi, hanya kepada dialah. Ta'buduna, kalian beribadah. Ta'buduna. Ini kata dasarnya apa? Kata dasarnya abada. Abada itu kan telah beribadah. Ta'budun, kalian beribadah. Jadi hanya kepada dialah. Ta'buduna, kalian beribadah. Gitu. Ustadz, kuntumnya apa Ustadz? Nah, ini tidak diartikan. Jadi kadang-kadang ada kata kunti, kuntuma, kuntum. Nanti ada kan. Ada kana yakunu, kaunan, kainun. Kadang-kadang ini tidak diartikan. Kuntum, kunna, kuntum. Kadang-kadang ini tidak diartikan. Ya. Jadi langsung diterjemahkannya apa? Hanya kepada dialah apa? Kalian beribadah. Kalau diartikan kalian, itu kan kalian ya. Kalian hanya kepada dia beribadah. Kalian gimana maksudnya? Sudah saja. Hanya kepada dialah kalian beribadah. Nah, ini kata dasarnya ta'budun dari abada. Beribadah, ya. Iyahu sebagai apa kedudukannya di sini? Domir mah bentuknya. Bentuk katanya domir nasab munfasil. Kedudukan katanya sebagai maf'ul bih, objek. Bermakna pembatasan. Hanya kepada dialah khusus kalian beribadah. Gitu. Ini ini apa kira-kira ta'budun? Kalian beribadah berarti apa? PS. Nah, kalau di bahasa Arab nggak ada SP, ada PS, OPS. Objek, predikatnya beribadah, subjeknya kalian. Hanya kepada dialah kalian beribadah kalian. Kan sih kalau secara urutan Bapak Ibu beribadah dulu, abadah dulu kan, ain, ba'dal, wawunya kalian maknanya. Jadi OPS, bukan OSP, tapi OPS. Tapi kalau diterjemahkan, nggak gitulah ya. Hanya kepada dialah kalian beribadah. Kenapa kalian dulu diterjemahkan? Karena menyesuaikan dengan bahasa kita, gitu. Tapi kalau secara kedudukan OPS, gitu. Ini P, ini S. Nanti kita pelajari. Satu kalimat ini dia punya dua kedudukan kata. Bisa ada predikat, bisa ada subjeknya. Kalau tum di sini sebagai apa? Tum sebagai nanti ada ya istilahnya setelah kana itu ada istilah khusus. Ini kan disebutnya kana nanti. Kana ya, kun. Nanti ada istilah khusus untuk menyebutkan kana atau kun. Gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut sedikit lagi ya ke domir rofa muttasil bil madi. Nah, ini mah terkhusus ini harus lebih fokus. Kenapa? Karena ini
akan dihafal, ya, akan dihafal dan lebih ditekankan hafalannya. Tapi sekarang judulnya apa Bapak Ibu? Domir rof'in muttasilun bil madi. Aduh, apa ini Bapak? Ya, istilah baru ya. Hapus ya. Oke. Tadi mah domir rofa munfasil, ini mah domir rofa muttasil. Oke, Ana hapus ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sebutkan ya judulnya. Judulnya apa? Domir rofa muttasil. Rofa, ada kata rofanya. Domiru rofa ya. Muttasil bil madi. Nah. Oke, kita jelaskan. Domir apa domir? Kata ganti. Muttasil yang bersambung. Ingat kalau munfasil terpisah, kalau muttasil bersambung. Oke. Kata ganti yang bersambung. Ya, yang bersambung. Bil madi. Apa bil madi? Dengan bil madi. Dengan apa bersambungnya? Dengan kata kerja lampau. Bersambung dengan kata kerja apa waktunya? Lampau. Iya. Sekali lagi, domir apa? Kata ganti. Muttasil yang bersambung. Dengan apa? Dengan kata kerja lampau. Ya. Di sini kata kerjanya aktif ya, Bapak Ibu ya, aktif. Jadi kata kerja aktif, ya. Waktunya apa? Lampau. Taib. Rofanya apa? Nah, nanti kita lewati dulu ya. Apa itu rofa yang dimaksud di situ? Taib, kita baca Bapak Ibu sama-sama ikuti Ana ya. Fa'ala, fa'alu. Silahkan. Sekali lagi, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, ini semua adalah bentuk kata madi. Madi itu apa tadi? Kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau. Kenapa disebut aktif? Nah, itu secara istilah nanti disebutnya kata kerja aktif, waktunya lampau. Jadi, fi'il madi itu adalah kata kerja aktif, waktunya lampau. Baik, kita jelaskan, Bapak Ibu fokus. Ana minta Bapak fokus, Bapak Ibu ya. Pertama, fa'ala. Fa'ala itu artinya dia laki-laki telah berbuat. Sekali lagi, dia seorang laki-laki telah berbuat. Itu arti dari fa'ala. Jelas Bapak Ibu? Fa'ala apa artinya? Dia seorang laki-laki telah berbuat. Ini hapus dulu ya. Kita buat tasrifnya di bawah Bapak Ibu. Apa sudah beli apa belum? Yang kita buat tasrif. Yang hijau ya. Karena kita akan membahas ke depannya buku hijau ya. Oke. Yang buku hijau Bapak Ibu ya. Yang Ahasan ya.
Oke, fa'ala apa artinya Bapak Ibu? Fa'ala apa? Dia seorang laki-laki telah berbuat. Lanjut ya. Setelahnya ada fa'ala. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Fokus kepada apa yang Anda sampaikan. Fa'ala itu artinya dia seorang laki-laki. Nah, ini untuk huwa pertama. Ini untuk huwa. Oke. Yang kedua, fa'ala. Apa artinya? Mereka dua orang laki-laki telah berbuat. Mana domirofa mutasilnya? Domirofa mutasilnya mana? Kira-kira? Alif. Nah, alif ini artinya sama seperti huma. Jelas? Sekali lagi. Fa'ala apa artinya? Dia seorang laki-laki telah berbuat. Fa'ala, mereka dua orang laki-laki telah berbuat. Mana domirnya? Mana? Domirnya? Alif. Alif ini artinya sama seperti huma. Oke, lanjut ya. Kemudian, lanjut ke rumus setelahnya. Fa'alu. Ya. Nah, sekarang lanjut ya. Fa'alu. Fa'alu apa artinya? Mereka lebih dari dua orang laki-laki telah berbuat. Mana domirnya? Domirnya mana? Domirnya wawu. Nah, domirnya apa Bapak Ibu? Wawu. Wawu di sini maknanya sama seperti hum. Iya. Coba kita cocokkan dengan kata ya. Kita kasih contoh kata. Misalkan kafaro. Kafaro apa artinya? Dia telah kufur ya. Dia telah kafir. Dia seorang laki-laki telah kafir, kafaro. Kalau dua orang laki-laki gimana? Masya Allah. Santum barakallahu fiik. Taib kafaro. Ada alif kan? Mereka kedua. Mereka lagi dari dua orang laki-laki telah kafir. Kafaru. Bapak ada yang ingat nggak contoh ayatnya ini? Ada kata kafarunya? Apa contoh ayatnya? Kafaru. Apa? Surat Al-Baqarah ayat ke-6. Apa contohnya? Innallazina kafaru sawa'un alaihim. Sampai akhir kan? Nah, di sini ada nggak domir rofa mutasil? Mana? Nah, kafaru. Apa artinya inna? Sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang kafaru. Mereka itu telah kafir. Loh, Bapak Ibu, kenapa tahu kafaru itu mereka? Dari mana? Apa cirinya? Ada domir rofa mutasil. Apa domir rofa mutasilnya? Wawu. Nah, adanya wawu ini menunjukkan makna mereka. Kafaru, fa'alu rumusnya kan? Kafaru, fa'alu. Berarti ada wawu untuk mereka. Itu Bapak Ibu ya. Ya, berlaku. Kan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah kafir, mereka itu nggak hanya laki-laki, Bu, tapi mencampur perempuan di situ. Ya. Sawaun, sama saja alaihi, atas mereka. Sampai akhir ayat. Begitu ya. Sampai sini jelas Bapak Ibu. Sekali lagi, fa'ala apa artinya? Dia laki-laki telah berbuat. Untuk siapa? Wa. Fa'ala. Untuk mereka dua orang laki-laki telah berbuat. Apa domir rofa mutasilnya? Hati-hati jangan huma. Alif artinya sama seperti huma. Fa'alu. Ya, mereka lebih dari dua orang laki-laki telah berbuat. Mana domir rofa mutasilnya? Wow, artinya sama seperti hum. Gitu ya.
Lanjut. Yang goib dulu ya. Nanti sisanya yang mukhatab di pekan depan. Kita lanjut. Sekarang apa? Yang fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya, kita lanjut sekarang. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Taib, lanjut. Fa'alat. Oke. Bapak Ibu masih ingat di pelajaran fiil kemarin adanya tak sukun, tak mati mencirikan apa? Mencirikan mu'annas. Berarti fa'alat untuk siapa di sini? Buat perempuan. Buat siapa maksudnya? Untuk hiya. Nah, fa'alat itu untuk hiya, ya. Kemudian setelah fa'alat apa? Fa'alat, fa'ala, fa'alata. Tulis dulu. Fa'alata. Fa'alata. Nah, fa'alata di sini, Bapak Ibu, mana dhamir rafa mutasilnya? Beneran, Bapak Ibu. Yang mana? Alif. Kalau menunjukkan mereka berdua, itu semuanya dengan alif. Fa'alata di sini sama untuk huma. Tapi huma di sini untuk perempuan. Gitu. Yang terakhir apa? Fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, anak kasih nunnya ya. Dikasih warna biru sama anak. Ini menunjukkan dhamir rafa mutasilnya. Fa'al, fa'alna. Berarti kalau na untuk siapa? Nun untuk siapa di sini? Untuk hunna. Nah, nun di situ untuk hunna. Baik, coba sekarang dimasukkan contoh katanya. Kafaro, kafaro, kafaru. Terus kafa, kafa. Tinggal kasih tak sukun. Kafarot. Iya. Kafarot, kemudian kafarota. Kafarota, kemudian kafarna. Kafarna. Ustadz gini nggak mutasil, Ustadz nggak nyambung tulisannya, kan roh sama nun nggak bisa nyambung ya. Kafarna, nggak apa-apa ya. Kafarna. Kafarot yang telah kufurnya siapa? Dia kan? Dia seorang perempuan. Kafarota, siapa yang telah kufur? Alif berarti apa? Huma. Berarti untuk mereka dua orang perempuan telah kufur ya. Kafarna, mereka lebih dari dua orang perempuan telah kufur. Dengan apa dhamir rafa mutasilnya? Nun. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekali lagi. Ana memberikan contoh huma ini untuk menyebutkan artinya sama. Jadi kalau dhamir rafa mutasilnya alif, artinya huma. Waw artinya hum. Alif di sini artinya huma. Nun di sini artinya untuk hunna. Nah, kecuali ini dua sama hiya. Gitu ya. Jadi kalau Anda tanya, Pak, fa'ala apa dhamir rafa mutasilnya? Alif. Fa'alu apa dhamir rafa mutasilnya? Waw. Fa'alna apa dhamir rafa mutasilnya? Nun. Fa'alata apa dhamir rafa mutasilnya? Alif. Nah, tadi teh judulnya apa? Dhamir rafa mutasil bil madi. Nah, yang kita pelajari ini adalah namanya nih Bapak Ibu alif, waw, alif, nun. Ini namanya dhamir rafa mutasil. Kata ganti yang bersambung dengan fi'il madi dengan kata kerja lampau. Tuh Bapak Ibu lihat ada di sini nyambung ya. Nah, di dalam kalimat sebagai apa kira-kira? Kenapa disebutnya rafa? Sebagai apa di dalam kalimat? Sebagai fa'il. Fa'il teh apa sih fa'il Ibu Bapak? Fa'il teh pelaku. Contoh gini. Kafaro. Nah, kafaro coba kafaro. Yang telah kufurnya siapa? Huwa kan? Dia. Nah, berarti pelakunya huwa. Kafaro. Mereka berdua telah kufur. Alif sebagai apa di sini? Sebagai fa'il, sebagai pelaku. Yang telah kufurnya siapa? Mereka berdua laki-laki. Kafaru ada waw. Nah, waw di sini adalah dhamir rafa mutasil sebagai apa?
Fa'il. Nah, jadi kita tahu nih, oh wow, di sini pelakunya nih. Karena ada domir rafa tasil sebagai pelaku, sebagai fa'il. Jadi yang kufurnya berapa orang di sini? Lebih dari dua. Karena cirinya ada domir rafa tasil wawu, gitu kan? Artinya sama seperti hu, gitu ya. Kafarot untuk hiya. Siapa yang telah kufur? Dia seorang perempuan. Kafarota. Siapa yang telah kufur di sini? Pelakunya? Mereka dua orang perempuan. Kafarna. Siapa yang telah kufur di sini? Nun, ya. Yang telah kufurnya nun di sini, ya. Artinya sama seperti huna, mereka lebih dari dua orang perempuan telah kufur. Nah, yang tadi kita sebutkan itu namanya fa'il. Apa fa'il itu? Pelaku. Yang telah kufurnya siapa gitu kan? Mereka berdua, mereka lebih dari dua, dia perempuan, ya. Begitu seterusnya. Bapak Ibu sekalian, memang untuk pelajaran domir agak berat, ya. Awal-awal domir itu berat, tapi lama-lama jika sudah terbiasa nanti kita latihan akan lebih mudah, lebih terbiasa. Ana juga sama, dulu pas belajar domir teh berat karena banyak hal yang harus dipahami dari satu konsep, ya. Pertama konsep apa tadi? Pertama konsep ada namanya domir. Domir itu apa? Kata ganti. Rofa mutasil, berarti kata ganti yang bersambung. Ini kata ganti dia. Alif, waw, waw, alif. Ini kata ganti yang bersambung. Dengan apa bersambungnya? Dengan dengan apa bersambungnya? Dengan fiil madi, dengan kata kerja lampau. Biar apa kita tahu belajar domir rofa mutasil? Karena dia jadi fa'il. Dia jadi pelaku dalam kalimat ini. Alif pelakunya mereka berdua. Waw pelakunya mereka lebih dari dua. Nun pelakunya mereka lebih dari dua orang perempuan. Makanya artinya sama seperti huna di sini nun itu kan? Gitu. Hiya sudah jelas, wa sudah jelas. Pelakunya dia laki-laki, hiya dia perempuan. Gitu ya. Nah, ini dulu ya sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini untuk orang ketiga. Kenapa? Mutasil. Nanti ada. Jadi yang mutasil itu dengan madi, mudori, amar, nahi. Itu nanti kita akan membahas. Seperti gini Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus belajar domir, rofa, mutasil? Karena kita agar tahu pelakunya siapa. Contoh gini Pak. Bapak belajar amar kemarin kan? Amar itu apa? Perintah. Contoh gini. Allah berfirman u'budu misalnya contoh ya. Nah, kalau seorang kan anak nyuruhnya kepada laki-laki apa? Misalkan uktub. Misalkan pada nih uktub. Nah, berarti tulislah kepada Anda seorang laki-laki. Nah, biar antum tahu untuk nyuruh kepada banyak orang tuh harus belajar yang gini-gini dulu. Contoh misalkan kalau untuk banyak kan apa kira-kira? Ini sudah dikenalin di sini. Untuk nyuruhnya kepada kalian. Ciri-cirinya dengan wow. Bapak sering dengan kata perintah u'budu, uktubu, ya. Itu teh kita nyuruh kepada kalian banyak laki-laki atau nyuruh kepada kalian banyak laki-laki atau untuk nanti bisa bermakna mereka laki-laki gitu. Jadi biar tahu pelakunya teh siapa, yang disuruhnya. Yang ini telah berbuat, siapa yang telah berbuatnya? Nah, nama konsepnya itu adalah domir rofa mutasil. Adanya kata ganti yang bersambung dengan fi'il madi, fungsinya sebagai fa'il agar kita ketahui orangnya siapa yang telah berbuat, gitu. Ya, seperti itu. Udah dari sananya baku itu. Udah baku dia. Gitu. Iya. Jadi nanti itu Bapak, kalau kita menemukan fi'ilan, madi, mudori, amr, nahi, kalau ada alif itu memang nanti untuk mereka berdua. Kalau yang ini, yang atasnya muzakkar, yang bawahnya muannas. Iya, mutasil. Iya, berlaku nanti berlaku semua. Jadi dari sekarang ini pondasinya harus kuat. Ini sebelum kita masuk ke mudori,
amr, nahi. Hafalkan dulu ini, Pak. Berarti apa aja? Domir rofa mutasil sebutkan. Huwa, alif, wawu, hiya, alif, nun. Huwa jelas artinya. Dia seorang laki-laki. Alif apa artinya? Mereka dua orang laki-laki. Wawu, mereka lebih dari dua orang laki-laki. Pokoknya ingat kalau wawu artinya sama seperti hum. Wawu ingat sama seperti hum artinya. Hiya apa hiya? Dia seorang perempuan. Alif lagi? Mereka dua orang perempuan. Karena kan urutannya gitu ya. Laki-laki dulu baru perempuan. Nun apa nun? Mereka lebih dari dua orang perempuan ya. Nah, kenapa? Kalau hum fiha khalidun, hum fiha. Ha itu domir mutasil, tapi mutasilnya dengan huruf ma'ani. Nanti kita pelajari insyaallah ya di apa? Di bab setelahnya. Bapak Ibu ya. Ini apa namanya? Buku Nahwu yang Ana pegang ini kan ini menjadi apa ya? Menjadi rujukan ya untuk kita ya. Ini buku Nahwu ini mencakup dasar dan menengah ini. Tebalnya segini kurang lebih. Ini isinya tentang segala hal yang dibahas ya oleh kita kemarin dari mulai apa itu isim, apa itu domir ya, beserta contoh-contohnya. Memang agak lumayan ya, lumayan banyak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sampai sini? Jelas? Ibu dihafal ya? Domir rofa mutasil ya? Ada alif, waw, alif, nun. Ini harus dihafal ya, harus dihafalkan. Sampai sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Itu barangkali ya yang bisa Ana sampaikan. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas? Gimana Pak? Jadi gini Pak, waw itu kalau Bapak misalkan menemukan domir rofa mutasil waw, nah waw itu artinya sama dengan hum. Artinya sama dengan hum. Tapi kalau antum mau bilang iya harus hafal. Waw sama nggak ada, memang disyarah lagi kan sama asatid. Nggak ada. Jadi di buku itu tidak ada karena ini disyarah lagi, dijelaskan lagi sama anak gitu. Gitu. Betul memang. Jadi gini Pak biasanya. Gini aja tuh Bapak Ibu. Kalau jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya mau langsung ngafalin, gini aja berarti huwa dia seorang laki-laki. Alif berarti mereka dua orang laki-laki, langsung aja hafalin itunya artinya. Boleh. Wawu berarti menunjukkan apa artinya? Mereka lebih dari dua orang laki-laki. Hiya, terus alif. Alif kan ketemu alif lagi ya Pak ya? Alif itu apa artinya alif? Mereka dua orang perempuan. Nun apa nun? Mereka lebih dari dua orang perempuan. Nah kalau Bapak Ibu agak sulit ngafalin, ininya hapus saja. Ininya dihapus. Nah jadi fokus ke alif waw, alif nun. Gitu ya. Iya, ini aja alif waw sama nun. Nah, adapun yang fa'ala dan fa'alat ini hanya huwa dan hiya saja. Jadi memang huwa hiya apa itu? Kebetulan yang dua itu huwa dan hiya. Nah, sisanya alif waw, alif nun. Gitu. Sekali lagi Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu pulang, sekali lagi Anda tanya. Fa'ala untuk siapa? Untuk dia laki-laki. Domirnya apa? Huwa. Alif untuk siapa? Pelakunya? Mereka dua orang laki-laki. Makanya kafaro, siapa yang telah kufurnya? Mereka dua orang laki-laki. Fa'alu, wawu. Untuk siapa pelakunya? Banyak, lebih dari
dua laki-laki. Fa'alat hiya. Fa'alata alif alif untuk siapa? Mereka dua orang perempuan. Nun untuk siapa? Mereka lebih dari dua orang perempuan. Nah gitu Pak Yadi boleh ngapal kayak gitu. Jadi tanpa dicari makna Arabnya gitu. Gimana Pak Ale? Ini Filmadi semua. Ini Filmadi. Filmadi itu bisa bersambung dengan lampau begitu. Semuanya lampau. Kita akan pelajari lampau. Nanti kita akan mempelajari yang mudhari juga insyaallah ya. Tapi itu barangkali Bapak Ibu ya, pusing-pusing sedikit berarti Bapak Ibu belajar ya. Kalau Bapak Ibu dari tadi ngelamun, mungkin nggak ketemu pusingnya gitu ya. Jadi guru anak bilang, kalau kamu belajar pusing, gagaro, nanti kamu belajar gitu. Tapi kalau diam jiwanya mungkin kemana gitu ya, pikirannya juga kemana gitu ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu dicerna dulu, diproses dulu, nanti lama-lama juga akan ketemu sendirinya gitu. Memang berat awalnya, domain ini berat anak rasa. Nggak apa-apa ya. Tapi gitu Bapak Ibu ya. Ya seru pembahasannya tapi nanti kita lanjut lagi hari Jumat salah ya. Taib naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.